yang dimaksud dengan sedulur papat lima pancer, kemudian apa aja, terus gunanya apa, Mas? Iya, teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa kita sering sekali mengungkapkan atau membeberkan dengan yang namanya sedulur papat lima pancer. Namun dengan adanya hal tersebut, kadang-kadang kita tidak sama dengan pendapatnya teman-teman yang lain, walaupun sama-sama kita penganut yaitu Kawruh Jawa, kadang-kadang juga persimpangan. Tapi setelah saya pelajari, saya cocokkan dengan apa yang saya ketahui, apa yang saya kuasai, banyak sekali yang mengatakan bahwa sedulur papat lima pancer itu, mereka mengatakan bahwa sedulur papat itu bentuknya adalah alwamah, amarah, supiah, mutmuinah. Kemudian yang pancernya limanya tadi ini kan 4. Jadi alwamah, amarah, supiah, mutmuinah itu kan 4. Limanya adalah wadak kita, pancere awake dhewe sautuhe iki. Jadi kiblat papat lima pancer, alwamah, amarah, supiah, mutmuinah, wujude tambah 5 gregere awake dhewe. Sehingga kalau kita kupas bahwa itu benar, memang jangkepnya, lengkapnya memang jurusan 5. Jadi 4 nafsu, 1 tubuh kita atau pancer. Pancernya adalah incer, hingga incernya kita, kemudian sedulurnya 4 yang berada di dalam yaitu tubuh kita, yang di dalam tubuh kita ada lahir dan batin, itu posisi batin atau faktor batinnya. Kita mengkupas bahwa dinyatakan sedulur itu ada 4, alwamah, amarah, supiah, mutmuinah. Bagi saya ini bukan sedulur, karena ini ada ragam nafsu, teman-teman. Nafsu alwamah, mereka senangnya makan, terus nafsu amarah, mereka senangnya itu marah dan sebagainya, sehingga punya dharma sendiri-sendiri, punya kewajiban sendiri-sendiri, punya pekerjaan sendiri-sendiri, sehingga ini merupakan nafsu manusia yang bersemayam di dalam jiwa kita. Kemudian pancernya adalah rogo kita atau tubuh kita. Sehingga terus bagaimana kalau itu dikatakan sedulur, padahal itu bukan sedulur, itu adalah nafsu. Nah, di sini teman-teman, maka bagi saya yang namanya sedulur papat lima pancer itu bukan merupakan itu sedulur, tapi itu merupakan adalah nafsu kita yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di dalam urean nafsu 4 perkara itu masuk kepada yaitu yang disebut dengan katuranggan kang tinarik kuda catur. Saya ulangi lagi, kalau kita membongkar dengan nafsu 4 perkara tadi, atau itu bukan sedulur, itu dapat dikatakan nafsu kita. Kenapa nafsu kita? Karena ini ada globalnya, rentetannya, golongannya katuranggan kang tinarik kuda catur. Katuranggan, turonggo itu artinya jaran atau kuda. Nah, ada kereta, namun yang narik adalah kudanya 4. Kudanya 4, keretanya 1, kusirnya 1. Nah, kita perinci. Yang dimaksud dengan nafsu 4 perkara yaitu kuda 4 tadi yang akan menarik kereta. Saya ulang lagi, yang dimaksud kuda yang menarik kereta itu disebut dengan nafsu 4 perkara. Terus kemudian sudah jelas bahwa kudanya tadi adalah nafsu, terus kemudian kereta kencananya itu apa dan siapa? Nah, kereta kencana itu adalah perabot kita ini. Karena perabot ini akan digerakkan dan akan bisa berjalan atau bisa dilarikan gitu loh. Kemudian kalau sudah ada nafsu 4 perkara, terus kemudian keretanya ada atau tubuhnya sudah ada, terus kemudian siapakah yang menggelak atau yang mengusiri atau yang mengatur tentang perjalanannya, yaitu yang disebut yaitu katuranggan kang tinarik kuda catur adalah atau yaitu yang dinamakan yaitu rasa sejati. Nah, saya ulangi lagi.
lagi dari katuranggan kang ditarik kudo catur, katuranggan atur jaran papat, keritane atau keritanya adalah badan kita, yang mengusir, yang mengatur adalah rasa kita gitu loh. Jadi rasa itu atasnya adalah merupakan nyawa atau urip. Nah, itu kita punggil saja. Kita ambil, tidak usah kita ke roh atau tidak kita mengambil ke atas sukma, kita ambil dari urip saja. Dari bawahnya urip adalah yaitu rasa sejati. Nah, rasa sejati yang ada di dalam tubuh kita menguasai kepada gerak kita. Misalkan ya ini, saya kok ingin pergi ke Surabaya besok sore. Itu kan yang punya pikiran ada kan perasaan yang ada di dalam hati. Jadi rasa merintahkan hati, saya kok ingin ke Surabaya besok sore. Akhirnya setelah rasa sejati memerintahkan kepada katuranggan yang berbentuk nafsu, artinya kekarepane nafsu. Sebabnya aku yang ngerono ki arepe yang restoran, arepe mangan sing enak-enak. Akhirnya yang bekerja di dalam perjalanan ke Surabaya adalah punya cita-cita ingin ke restoran, yang bekerja adalah nafsunya yang namanya alwama. Nah, setelah besoknya mereka berjalan ke Surabaya seperti itu. Jadi nafsunya yang menggelak ingin ke Surabaya, kemudian raganya itu diperintah dengan rasa sejati berangkat ke Surabaya, sehingga yang dinamakan kereta kencana yang digelak, yang ditarik oleh kuda atau jaran papat atau jaran empat, kemudian yang mengusiri atau yang menyetir adalah sang rasa sejati. Sehingga kita bedah, kita simpulkan, kita sudah membeberkan, berarti kesimpulannya kalau ada sasmito jati yang dinamakan katuranggan kang tinarik kudo catur, berarti nafsu itu bukan sedulur, nafsu itu adalah hanya pembawaan ragam atau ornamen-ornamen atau organisasinya katuranggan kang ditarik kudo catur, karena katuranggan ikut di dalamnya tadi, yaitu merupakan jaran empat. Seperti itu teman-teman. Ya, terus kemudian di penjelasan Mbah Kendil yang tadi, Mbah Kendil menjelaskan bahwa yang dinamakan sedulur papat itu sebenarnya bukan sedulur, Mbah, melainkan hawa nafsu yang ada di setiap insan manusia. Ya, kan? Seperti yang dijelaskan Mbah Kendil, seperti nafsu marah dan lain sebagainya, itu setiap orang punya. Setiap orang punya nafsu, Mbak, itu. Ya, terus kemudian ada sebuah kata, yaitu mekak hawa nafsu. Itu artinya apa, terus gimana caranya, Mbak? Mekak hawa nafsu artinya apa, toh? Nafsu itu, 4 nafsu itu kan mempunyai dharma, mempunyai pekerjaan. Iya. Ada yang pekerjaannya yang senang dengan perempuan. Jadi nafsu yang senang perempuan ditawari makan nggak mau. Iya. Aku seneng aku wong ayu, aku mau seneng aku rondo, aku mau seneng aku wong bagus. Ora aku rasa seneng wong ayu ritek, kowe tak tawani mangan enak mo, mangan nggak gelem. Nah, yang senengannya itu mereka senengannya makan, ditawani orang cantik juga tidak mau. Iya. Kembali nafsu yang bersifat yaitu yang senang marah, mereka ditawari dengan orang cantik juga tidak mau. Iya. Kamu nggak usah marah-marah nafsu. Kamu silahkan mencari perempuan saja yang cantik-cantik. Lihatlah itu ada perempuan cantik. Atau kamu makan-makan saja yang enak-enak daripada kamu marah-marah. Jadi nafsu amarah juga tidak mau. Dia hanya senang, maunya hanya marah saja. Seperti itu. Sehingga setiap masuk 4 perkara itu punya dharma sendiri-sendiri dan mereka tidak bisa dijadikan satu gitu loh. Iya. Misalkan guru SMP, yang satunya adalah kontraktor, yang satunya tukang ngelas, kemudian yang satunya pembuat kue, dijadikan satu apa bisa pekerjaannya? Nggak bisa. Karena tidak punya keahlian yang sama. Iya. Jadi yang tukang masak disuruh menggarap, misalkan sekolah SD atau dijadikan guru SD juga bisa. Iya. Kemudian yang guru SD disuruh menjadikan kontraktor mungkin tidak bisa. Makanya dari 4 perkara tadi tidak bisa dijatuhkan menjadi satu gitu loh. Ya. Mereka akan berjalan dengan sendiri-sendirinya yang menciptakan tujuan yang sama. Kelihatannya berbeda,
Jadi 4 ini punya unsur yang tidak sama, tapi tujuannya sama. Karena perjalanannya 4 nafsu 4 perkara ini akan diatur oleh sang rasa sejati dengan wadah, yaitu kereta, yaitu wadahnya tubuh kita ini gitu loh. Akan diajak kemana arahnya. Kalau ingin ke Surabaya berarti ke Surabaya, kalau ingin tidur berarti ya tidur, kalau ingin makan ya makan. Jadi diajak hanya satu saja, yang mengajak adalah sang rasa sejati dengan wadahnya yang dinamakan kereta kencana adalah tubuh kita. Sehingga kita ulangi lagi bahwa kalau kita lihat dengan sasminoto jati katukan kang tinari kudo catur, berarti kesimpulannya nafsu itu bukan saudara atau sedulur. Nafsu itu adalah merupakan anasir 4 perkara gitu loh. Jadi anasir 4 perkara, bukan sedulur sejati, seperti itu, Mbak. Iya. Terus kemudian banyak mantra-mantra Jawa itu yang mengatakan bahwa yang katanya sedulur papat itu berkaitan dengan kakang kawah adi ari-ari, itu gimana terusan, Mbak? Kalau pandangan saya itu bukan merupakan sedulur, mereka hanya sebagai lambang penghormatan, Mbak. Iya. Jadi yang namanya sedulur tidak berupa gitu loh. Iya. Jadi teman-teman yang saya hormati, kalau pendapat saya yang dinamakan sedulur sejati itu tidak tampak oleh mata. Kalau kakang kawah dan ari-ari itu kan nampak, Mbak. Iya. Yang namanya kakang kawah adalah merupakan air ketuban gitu. Kemudian adi ari-ari merupakan seperti daging yang membungkus dengan bayinya tadi. Iya. Jadi juga bisa dilihat dan bisa diraba. Iya. Artinya hanya lambang saja, lambang penghormatan kita kepada bayinya. Maka bayi bisa menyebut bahwa ini saudara saya. Jadi bayi kemudian tanpa nggawi banyu, bayi tanpa nggawi ari-ari tidak akan menjadikan bayi. Karena di dalam rahim itu kan dibungkus oleh ari-ari. Kalau di dalamnya yaitu air ketuban. Sehingga makanya di dalam para sesepuh bini sepuh, para ulang reh dikatakan bahwa bayi mempunyai saudara yaitu air dan ari-ari atau kakang kawah dan ari-ari. Itu anggapan lambang saja, lambang daripada yaitu segumpalan bayi yang ada di dalam rahim seorang ibu. Kemudian di dalam agenda yang dinamakan guru sejati itu tidak dapat dilihat oleh mata itu loh. Itu bisa dilihat tapi bagi orang-orang tertentu, Mbak. Orang-orang yang memang spesial mempelajari jati diri, spesial yang mempelajari dengan yaitu keberadaan jiwa. Nanti akan menemukan yaitu apa yang disebut dengan guru sejati dan apa yang disebut dengan rasa sejati. Nanti akan ketemu. Sehingga kalau di dalam mimbar seperti ini kita tidak layak atau kita tidak lazim membeberkan tentang guru sejati, itu nanti akan menyinggung kepada orang-orang yang persepsinya berbeda. Karena di sini nanti akan ada yang muncul yang mengatakan bahwa sedulur itu bisa seperti kita wajahnya dan rupanya. Ada yang bilang sedulur sejati itu bukan seperti kita. Jadi persepsinya berbeda. Tergantung kita yakin yang mana, seperti itu. Terus kemudian tadi Pak Kendel mengatakan bahwa seperti kakang kawah adi ari-ari itu adalah bentuk penghormatan atau perlambang saja, Bang ya. Tapi kenapa banyak orang yang mengakui bahwasanya ketika menyebutkan doa kemudian menyenggol atau membawa nama kakang kawah adi ari-ari dan sebagainya itu memiliki kemanjuran, itu gimana? Ya karena itu merupakan perabot manusia. Oh iya. Karena itu merupakan perabot, walaupun hanya air, walaupun itu ari-ari, itu perabot manusia. Jadi perabot manusia itu juga ada yoninya, Mbak. Contohnya mata itu kalau ditirakati melek terus, misalkan telung sasi melek terus, mata kita punya yoni itu. Kalau kita melihat misalkan cecak saja, kalau mata kita memang benar-benar lurus, cecak yang meraba di dinding kita minta jatuh juga itu. Iya. Contohnya saja ada teman itu yang mereka memiliki ketajaman mata, mereka memang berpuasa merihatini moto yang tidak habis-habisnya dia atau bertirakat. Pada saat mereka ke Kediri, kemudian mereka disalib orang, Mbak. Kemudian yang nyalib itu hanya didoakan, oh kamu tidak selamat, langsung mereka nabrak rumah itu, Mbak. Artinya di matanya kan punya ketajaman, punya kemanjuran. Seperti halnya juga kakang kawah dan ari-ari juga punya kemanjuran. Karena apa? Perabot ini yang menciptakan siapa? Kan Tuhan. Sesuatu yang diciptakan Tuhan itu pasti berguna dan pasti beryoni itu, Mbak. Seperti itu.